Selamat datang kembali di Gar Bercerita, seri Ramadan. Oke, siap-siap, karena yang bakal kita bedah kali ini tuh bukan sekedar cerita sejarah biasa. Ini adalah sebuah thriller diplomasi dan intelligence tingkat dewa yang beneran terjadi. Sumpah, pas saya dalami materinya, pikiran saya tuh bener-bener meledak. Ini dia, diplomasi tingkat dewa. Dan, saya harus tegasin ya dari awal, apa yang akan kita lihat sebentar lagi itu bukan fiksi ilmiah, bukan film Hollywood. Ini adalah catatan sejarah dari sebuah peradaban yang gila, canggih banget dengan teknologi yang mungkin di luar nalar kita sekarang. Seperti yang tertulis di sini, ini adalah sejarah nyata dari Al-Quran. Oke, kita mulai dari pusat komando Nabi Sulaiman. Buat paham diplomasinya, kita harus paham dulu kekuatannya. Kerajaannya itu bukan kerajaan biasa, dan pasukannya, wah, itu adalah sesuatu yang belum pernah ada tandingannya di muka bumi. Mari kita kenalan sama agen intelijen bersayapnya. Coba deh kalian lihat komposisi pasukannya. Bayangin sebuah angkatan bersenjata, di mana manusia itu pasukan elitenya, jin jadi kekuatan supernaturalnya, bahkan hewan sama burung punya batalion sendiri yang super terorganisir. Semuanya dalam satu komando, barisnya rapi. Ini bukan dongeng, ini adalah struktur militer paling canggih yang pernah tercatat. Di tengah apel militer raksasa ini, Nabi Sulaiman dengan ketelitian seorang komandan sejati sadar, ada satu prajurit yang absen dari divisi udara, seekor burung hut-hut. Dan reaksinya, serius banget. Ini nunjukin betapa disiplin itu adalah segalanya di kerajaannya. Nah, disinilah pikiran saya benar-benar meledak. Intelijen zaman dulu itu bukan drone, tapi burung beneran yang bisa ngasih laporan. Coba lihat perbandingan ini. Hut-hut itu agen intelijen terbang, 100% organik, nggak perlu di-charge, dan laporannya itu verbal, langsung ke panglima tertinggi. Konsep drone pengintai ternyata udah ada ribuan tahun lalu. Gila kan? Dan pas hut-hut ini kembali, dia itu nggak gemetaran ketakutan. Dia kembali dengan kepercayaan diri seorang agen rahasia yang bawa informasi super penting. Dia pada dasarnya bilang, "Tuan, saya punya info intelijen vital yang Anda sendiri belum tahu." Informasi tentang apa? Tentang sebuah kerajaan penyembah matahari yang dipimpin oleh seorang ratu. Nabi Sulaiman nggak langsung percaya gitu aja. Dia validasi dulu intelnya dengan ngirim sebuah surat resmi. Dan dari surat yang mengguncang istana inilah, thriller diplomatik yang sesungguhnya dimulai. Isi suratnya itu singkat, padat, tapi kekuatannya luar biasa. Nggak ada basa-basi diplomatik. Langsung to the point. Dari Sulaiman, jangan sombong. Datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ini bukan ajakan negosiasi. Ini adalah sebuah ultimatum yang super percaya diri. Di istana Ratu Balkis, para jenderalnya langsung panas dan siap perang. Tapi Ratu Balkis, wah, ini jauh lebih cerdas. Bukannya perang, dia malah milih jalur diplomasi dengan ngirim hadiah super mewah buat ngetes Sulaiman. Dia mau tahu, ini raja beneran utusan Tuhan atau cuma raja yang gila harta? Dan disinilah konfrontasinya dimulai. Babak pertamanya bukan adu pedang, tapi adu kekayaan dan kekuatan pikiran. Dan inilah flexing pertama dari Nabi Sulaiman. Hadiah harta karun dari Ratu Balkis yang mungkin bisa beli satu negara ditolak mentah-mentah. Para utusan Balkis itu sampai bengong. Hadiah mereka kelihatan kayak mainan dibanding kemegahan istana Sulaiman. Pesannya jelas, kekayaan duniawi nggak akan mempan buat saya. Dengar Ratu Balkis bakal datang sendiri, Sulaiman langsung merencanakan sebuah shock terapi. Sesuatu yang bakal ngebuktiin kekuasaannya itu bukan dari materi, tapi dari Tuhan. Pertanyaannya, gimana coba cara Anda membuktikan kekuatan ilahi secara tak terbantahkan di depan mata? Dan inilah jawabannya, sebuah tantangan yang melampaui logika. Sulaiman nanya, siapa yang bisa bawa singgasananya ke sini? Ifrit dari golongan jin nawarin sebelum sidang ini selesai, yang mungkin butuh beberapa jam. Cepat, tapi nggak cukup cepat. Terus, seorang manusia yang berilmu bilang, dan ini bagian paling gilanya, aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip. Kurang dari 1 detik. Ini literal mind-blowing. Lalu, zap,
Tanpa jeda, tanpa proses yang kelihatan, singgasana megah Ratu Balkis yang ada ribuan kilometer jauhnya dan dikunci rapat di istananya, tiba-tiba udah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Cuma dalam sekejap mata. Kalian bisa bayangin gak sih? Dan sekarang kita sampai di babak final, momen checkmate di lantai kaca, di mana kemenangan diraih bukan dengan pedang, tapi dengan sebuah mahakarya psikologis yang super brilian. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Gimana caranya Anda menaklukkan seorang ratu yang sangat kuat, cerdas, dan logis seperti Balkis, yang peradabannya begitu maju? Jawabannya, Anda hancurkan logikanya. Anda tunjukkan padanya sebuah realitas yang nggak bisa diproses oleh pengetahuannya yang paling canggih sekalipun. Waktu Balkis dipersilakan masuk ke istana utama, inilah persepsinya. Di depannya terhampar kolam air yang dalam. Otaknya, berdasarkan semua pengalamannya, bilang, ini air, gaunku bakal basah. Secara refleks, dia angkat gaunnya. Dan di momen itulah realitas Sulaiman terungkap pas dia dengan tenang bilang, ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Bayangin, sebuah teknologi arsitektur yang begitu maju, lantai kristal sempurna di atas aliran air, itu benar-benar di luar pemahamannya. Lantai kaca itu bukan cuma nipu matanya tapi seolah menampar kesombongan intelektualnya. Dia sadar ilmu yang dia punya selama ini ternyata belum ada apa-apanya. Di detik itu juga, semua pertahanannya runtuh. Kesombongannya, logikanya, keyakinannya pada peradabannya. Dia nggak menyerah pada Sulaiman sang raja, tapi pada sumber kekuatan dan ilmunya. Seperti yang ia katakan, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzolimi diriku sendiri, dan aku berserah diri kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Jadi, apa yang baru aja kita saksikan, sebuah penaklukan paling sempurna atas sebuah kerajaan besar tanpa satupun pertumpahan darah. Sebuah masterclass dalam diplomasi dan kepemimpinan, karena penaklukan paling sempurna itu adalah menaklukkan hati, bukan menghancurkan negerinya. Semoga kisah ini memberi kita banyak inspirasi ya. Selamat melanjutkan aktivitas.